Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Hadriani, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di Asia yang terletak di bagian tenggara. Adapun kawasannya mencakup kawasan Indochina, Semenanjung Malaka, Semenanjung Malayu. Nah, adapun kawasan Asia Tenggara ini berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara dan Pasifik di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah selatan, dan anak-anak benua India dan di barat. Adapun pertanyaan kedua, yaitu sebutkan 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama dari Indonesia, Abdul Malik. Kedua dari Filipina, Nicholas R. Ramos. Yang ketiga dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Yang keempat dari Singapura, S. Raja Ratman. Yang kelima, Tonat Konam. Adapun pertanyaan ketiga, langsung saja, kedatangan 5 tokoh ke Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan maksud untuk menandatangani deklarasi ASEAN, atau dikenalnya dengan deklarasi ASEAN atas dasar penghimpun bangsa-bangsa Asia Tenggara. Adapun pandangan Georgiou tentang ASEAN merupakan laboratorium yang unik untuk meneliti sejarah. Laboratorium manusia yang unik untuk meneliti sejarah. Adapun jawaban dari nomor 5, yaitu pertama, perkembangan teknologi dan perkembangan penduduk. Kedua, mungkin mungkin perkembangan yang kedua ini pada awal 1000 sebelum Masehi, yang berfokus pada produksi halus perunggu dan pembuatan perunggu dan benda-benda besi. Apalagi di Vietnam sudah ditemukan yang dikenal sebagai son. Terus yang perkembangan ketiga, yaitu adanya pengaruh Cina dan India. Yang keempat, bangkitnya negara-negara pribumi. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang ke-6. Yang akan saya bahas yaitu adalah perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Mungkin karena faktor geografis dan iklim yang menyebabkan masyarakat Asia Tenggara berkembang tidak ke satu arah, yang semakin kompleks. Namun pada perkembangan ini, teknologi masyarakat Asia Tenggara tidak dapat diabaikan, karena pada
pada akhir milenium ke-3 sebelum Masehi, pembuatan logam atau pembuatan perunggu dan pertanian sudah diterapkan secara canggih di timur laut, Thailand dan Vietnam Utara. Dan saya akan menjawab pertanyaan ke-7, yang mana langsung saja mengapa dikatakan sebagai gelombang, karena di kawasan Asia Tenggara terdapat ratusan bahasa dan dialek, dan di mana Asia Tenggara dapat digolongkan bahasanya dalam kelompok-kelompok bahasa yang saling berhubungan dan memiliki akar yang sama, dan di mana dengan letak geografinya dan budayanya, Asia Tenggara dapat dibedakan kawasannya, yang mana kawasan Asia Tenggara daratan dan kepulauan dan ke Asia Tenggara ngelek lautan. Astagfirullah. Nomor 8, fase pertama fase kritis saat Perang Dingin. Fase kedua yaitu fase yang berlangsung panjang pada tahun 1990-an. Fase ketiga yaitu fase yang fase yang dimulai pada abad ke-21. Nomor 9, fase ketiga, itu fase yang dimulai pada abad ke-21, yang dimana pada abad ini lebih meningkatkan perkembangan kelembagaan. Nomor 10, ASEAN merupakan negara yang lebih mementingkan kerjasama politik daripada perang. Adapun juga di mana adanya ketakutan akan komunisme. Ada juga ASEAN berhasil meraih momentum dan ASEAN bergerak maju. Ada juga negara ASEAN berhasil menggabungkan diri ke Asia Timur pada saat sedang maju, ya, pada saat atau yang sedang maju pesat. Saya akan membahas nomor 11, yaitu faktor kebijakan ekonomi berorientasi pasar, di mana pendiri ASEAN bergabung pada ekosistem pasar bebas, dan di mana ASEAN terbuka untuk investasi asing, dan di mana juga di sini ASEAN juga berfokus pada pendidikan, membuat kebijakan yang berfokus pada membuat kebijakan pendidikan yang berfokus pada pendidikan menengah, dasar dan menengah. Kebijakan pertanian ditekankan pada perubahan
produktivitas. Nomor 12, keberagaman Asia Tenggara. Keberagaman sistem pemerintahan biasanya mempersulit kerjasama regional, akan tetapi Asia Tenggara mengatasi hal tersebut. Adapun keberagamannya yang beragam, sistem pemerintahannya yang beragam, terus ada juga monumen-monumen yang menakjubkan yang ada di Asia Tenggara. Adapun menekankan identitas kultural. Ada juga aksara-aksara yang digunakan ada 6, yaitu Latin, Laos, apa itu? Tai, Burma, dan Ketem, Khmer, dan Jawi. Nomor 13, di mana keberagaman yang dianut oleh negara Asia Tenggara sangatlah majemuk, sehingga tetap memiliki rasa toleransi atau saling menghargai, di mana kita bisa melihat bahwa meskipun kita berbagai macam suku, bangsa, dan agama yang berbeda, namun kita tetap satu dan kita saling menghargai meskipun kita berbeda agama atau pemahaman. Terus ada juga monumen historis yang menakjubkan di Asia Tenggara. Banyak hal sebagai salah satu contohnya yang bisa membuat kita belajar dari sebuah masa lalu atau masa lampau, sehingga kita bisa membuat sebuah bisa seperti yang dikatakan Georg bahwa Asia Tenggara merupakan laboratorium manusia yang bagus untuk penelitian. Terus ada juga aksara-aksara yang digunakan di Asia Tenggara ada 6, yaitu bahasa Latin, Tai, Burma, terus ada juga Khmer, terus Jawi, dan Laos. 3. Nomor 14, yaitu deskripsikan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara terkaya kedua setelah Singapura, dan kemudian memiliki penduduk yang paling sedikit di antara kawasan Asia Tenggara, dan memiliki cadangan minyak yang berlimpah dan gas. Brunei mengembangkan sumber daya alam yang produktif. Brunei juga memiliki sumber daya material. Adapun Kamboja memiliki pengelolaan air yang terbesar. Kemudian Kamboja memiliki hubungan yang erat dengan Cina,
hubungan sejarah yang erat dengan Cina, dan Kamboja memiliki ruang politik yang luas. Adapun Indonesia merupakan kepulauan terbesar yang ada di dunia. Terus Indonesia juga memiliki lautan daratan yang berpotensi memiliki luas daratan yang berpotensi, memiliki sumber daya kekayaan yang berlimpah, sumber kekayaan alam yang berlimpah, dan di mana Indonesia juga Indonesia mengalami penjajahan dari beberapa negara asing di Asia. Nomor 15 itu Laos itu terletak di pegunungan dan tidak berbatasan dengan lautan, dan di mana Laos itu memiliki bahasa akar yang sama dengan Thailand, dan ada juga Myanmar, di mana Myanmar, di mana Myanmar itu memiliki sejarah yang panjang dengan India, Cina, dan Inggris, dan juga Myanmar juga sering mengalami perang saudara dengan negarinya sendiri, dan di mana ada juga Malaysia, di mana letaknya yang strategis, lokasinya yang geografis, sehingga menjadikannya sebagai ASEAN, berpusat di ASEAN. Ada juga di mana gitulah. Nomor 16, di mana di sini membahas tentang Filipina dan Singapura. Filipina memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat dan memiliki masalah kultural yang unik, dan di mana ada juga Singapura, di mana Singapura merupakan perpecahan kota dari Malaysia karena memiliki berdiri sendiri karena tidak memiliki kesepahaman yang sama. Nomor 17, Thailand itu memiliki kebudayaan yang kaya, merupakan negara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, dan memiliki kultural yang unik karena kerumitannya. Ada juga Vietnam, di mana Vietnam pernah dikuasai oleh Cina, dan di mana Vietnam berkembang pesat setelah membebaskan diri dari Cina, atau merdeka, atau bisa dikatakan sebagai merdeka dari Cina. Vietnam memiliki kebudayaan yang sangat unik karena mengakar sangat kuat dari Cina. Nomor 18 dan 20, di mana mendapatkan pengaruh dari berbagai negara-negara Islam untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan dari ketergantungan, dan ada juga di mana memiliki pesona yang kuat dalam pandangan orang.
nomor 18, di mana di sini dalam konsep hubungan agama dan negara, di mana dikatakan bahwa agama dan negara itu saling terikat atau saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan, di mana negara membutuhkan agama dan begitu pun juga sebaliknya, dan di mana di sini agama dinilai sebagai agama dinilai lebih mementingkan atau lebih menekankan pada solidaritas sosial. Begitupun juga dengan politik, yang dimana kita ketahui bahwa politik itu di nomor 19, di mana di sini dalam konsep hubungan antara agama dan negara, di mana dikatakan bahwa agama dan negara ini tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan dan saling terikat, di mana agama membutuhkan negara, negara membutuhkan agama, dan begitupun juga sebaliknya, dan di mana di sini agama dinilai menekankan solidaritas sosial, di mana memiliki referensi dengan politik yang lebih menekankan pada masyarakat, politik dan kemasyarakatan. Adapun jawaban nomor 20 yaitu adalah di mana di sini ada yang pertama yang disebut, ada yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, dan di mana sempurna dalam hal sempurna mengatur dalam berbagai hal aspek kehidupan manusia, dan lain-lain sebagainya, dan adapun juga yang mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama murni, dan ada juga yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang lengkap, mengklaim bahwa agama Islam adalah agama yang lengkap.